Hai teman pintar, meskipun para sahabat Nabi merupakan manusia biasa, tetapi mereka memiliki keimanan yang kuat dan bahkan turut membela Nabi dari serangan para orang-orang kafir. Salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq yang namanya kerap kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran atas jasa dan cerita persahabatannya dengan Nabi Muhammad. Sahabat Nabi yang satu ini dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat, dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar As-Siddiq dipercaya umat Islam untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin Islam. Lantas, bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq? Apa saja keistimewaannya dan bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq sebelum dan sesudah dirinya memeluk Islam? Mari kita bahas lebih dalam. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad dan khalifah pertama umat Islam. Beliau memiliki nama asli Abdullah bin Utsman. Beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah tahun gajah. Beliau berasal dari suku Quraisy, khususnya di Bani Taim, yang merupakan salah satu suku terhormat dan terkaya di Mekah. Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah itu, Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih dari 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan sholat berjamaah bersama para sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya sholat berjamaah tetap dapat berjalan. Abu Bakar pun meninggal pada usia ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma sesuai dengan wasiatnya. Terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengonsumsi makanan yang telah diracun oleh orang Yahudi. Kala itu, Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Haris dan Al-Attab bin Uzaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit yang sama dan meninggal di hari yang sama pula. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan 2 orang istri di Mekah, yakni Qatilah binti Al-Asy dan Ummu Ruman bin Amir. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi 2 orang anak yang bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istri keduanya, dirinya dianugerahi 2 anak pula, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan 2 orang istri, yaitu Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak yang bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Nabi, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempatnya, dirinya dianugerahi anak yang bernama Muhammad. Ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang
akan disertai pula dengan nama alias atau julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Nabi Muhammad pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabat sebagai bentuk sanjungan. Contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah, yang berarti pedang Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abu Muthalib dengan julukan Asadullah, yang berarti macan Allah. Dapat disebut bahwa semua sahabat Nabi mendapatkan julukannya masing-masing, tak terkecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq sendiri artinya adalah orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang paling dipercaya, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah tepatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kala itu Nabi melakukan perjalanan yang sangat cepat dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Keesokan harinya Nabi menceritakan hal tersebut kepada para penduduk Mekah. Namun bukannya didengar dan membuat keimanan semakin bertambah. Para penduduk Mekah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Nabi. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah justru menjadi murtad dan menganggap Nabi Muhammad sebagai pendusta atau pembohong. Pada saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya diri membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Sejak saat itulah dirinya diberi julukan sebagai As-Siddiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq, tetapi juga memiliki julukan Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapat julukan tersebut karena sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari siksaan api neraka sesuai dengan hadis Nabi. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani Nabi kemanapun Nabi berdakwah. Dirinya rela berkorban baik harta maupun jiwanya untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Nabi Muhammad dan sejarah Islam. Dan berikut ini beberapa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjadi orang pertama yang masuk surga setelah Nabi. Yang ketiga, menjadi mufti di masa Nabi Muhammad. Yang keempat, menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Yang kelima, menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadu. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Mekah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak rute dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang,
Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah sekaligus lembut sebagai seorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa. Dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapatnya. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman perdagangannya yang mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Sesudah masuk Islam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Abu Bakar memang sosok yang terjaga dari keburukan akhlak bangsa jahiliyah. Pada saat itu, agama Islam belum diturunkan. Dirinya begitu enggan memiliki keterpurukan moral yang ada pada bangsa Quraisy. Meskipun dirinya adalah sosok terhormat di sana, setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Nabi Muhammad dalam setiap dakwahnya. Bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Islam. Sebagai sosok terdepan dalam dakwah Nabi Muhammad, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus, dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya serta orang-orang yang telah terzalimi dari kalangan non-Quraisy. Itulah ulasan mengenai bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan mertua sekaligus sahabat Nabi terdekat yang senantiasa dipercaya oleh banyak orang, tak terkecuali oleh Nabi Muhammad. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.